Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk hari kedua MPLS hari ini. Selamat kepada peserta didik yang sudah masuk. Nah, pada materi hari ini akan ada materi pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Tujuannya, manfaatnya, dampak bagi kita semua itu apa sih? Nah, mari kita tengok dari penjelasan Ibu. Yang pertama, pengertian dari pendidikan karakter. Ada beberapa pendidikan karakter menurut Likona. Yang pertama, bahwa karakter itu adalah suatu usaha disengaja untuk membantu seseorang untuk bisa memperhatikan, memahami, dan melakukan nilai-nilai etika yang baik, yang darinya buruk menjadi baik. Itu namanya pendidikan karakter. Sedangkan yang kedua, menurut Suyanto, pendidikan karakter adalah sebagai cara berpikir kita untuk berperilaku menjadi ciri khas setiap individu untuk berhidup baik, tentram, dan dalam keluarga masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Stamsrock, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dari pendekatan secara langsung, yakni dari pendidik ke peserta didik. Yang keempat, menurut Elkin, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan tenaga pendidik sebagai seorang yang teladan memberikan contoh kepada peserta didik secara langsung berupa sebuah tindakan. Jadi ketika seorang guru melakukan tindakan yang baik, maka akan dicontohkan oleh anak-anak didiknya. Nah, setelah udah tahu kan pengertian pendidikan itu apa? Yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Tujuannya buat apa sih? Yang pertama, membentuk karakter yang kuat untuk dirinya dan lingkungan. Nah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan bernegara pun membentuk karakter yang baik. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik kepada peserta didik yang tadinya nggak tahu, belum berwawasan luas, sekarang menjadi tahu, lebih cerdas. Yang ketiga, membantu peserta didik agar dapat menghargai, menghormati orang lain yang tadinya acuh, nggak peduli, egoisme dijunjung tinggi. Nah, sekarang menjadi rendah hati, peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai budaya yang baik kepada peserta didik. Budaya agamis, budaya yang dari luar yang sangat bebas, berpakaian, bertata krama, ancur-ancuran, sekarang menjadi lebih berkarakter. Nah, sudah tahu apa itu pendidikan karakter, tujuannya buat apa, maka apa sih nilai-nilai pembentukan karakter, bagaimana sih contohnya? Nah, yang pertama ada karakter cinta Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Di Indonesia sendiri mempunyai 6 agama yang diakui. Nah, agama apa saja? Ada Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, semuanya diakui oleh negara kita, negara Indonesia. Semuanya bertoleransi agama satu dengan agama yang lainnya. Yang kedua, nilai pembentukan karakter yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Contohnya seperti ketika kita para peserta didik sedang ulangan, ujian, semuanya mengerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, tanpa ada bantuan dari guru. Semuanya dikerjakan sendiri tanpa contek-mencontek maupun bertanya kepada yang lain. Nilai-nilai pembentukan karakter yang ketiga yakni dermawan dan suka tolong menolong. Nah, Ibu contohkan yakni sedang dalam masa pembersihan lingkungan di musola. Para anak-anak saling bergotong royong, menolong, satunya membutuhkan, satunya menolong. Tidak ada acara gengsi-gengsian, malu kok, nggak mau kotor, semuanya menjadi satu kerjasama. Nah, nilai-nilai karakter yang keempat adalah kejujuran, amanah, dan diplomatis. Contohnya ketika kita upacara bendera. Nah, semuanya tertib, berbaris, semuanya menikmati, menghayati ketika meninggikan cipta. Selanjutnya, nilai-nilai pembentukan karakter yang kelima yakni hormat dan
berbicara dengan sangat sopan dan santun. Kemudian sebelum masuk kelas biasanya bersalaman, tapi dalam pandemi tentu saja tidak boleh bersalaman. Nomor 6, kepemimpinan dan keadilan. Contohnya adalah ketika para siswa membersihkan kelas sesuai jadwal piketnya masing-masing. Jadi tidak sembarangan semua orang bisa mengerjakan tugas piket. Apalagi ada yang cuma menyuruh saja, tidak mau kerjasama dalam membersihkan kelas. Nah, itu bentuk keadilan pembentukan karakternya sesuai jadwal, ya anak itu harus langsung mengerjakannya. Nomor 7, percaya diri dan bekerja keras. Nomor 8, baik dan rendah hati. Nomor 9, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 10, gemar membaca. Nah, anak-anak mesti gemar membaca apa tidak ini? Nomor 11, peduli sosial dan lingkungan. Bukan hanya lingkungan dalam keluarga, tapi lingkungan keluarga masyarakat, keluarga manapun, keluarga tetangga, keluarga kerabat, semuanya harus peduli sosial, apalagi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan bernegara juga kita harus peduli. Setelah kita tahu apa sih itu pendidikan karakter, tujuannya, nilai-nilai pembentukan karakter itu seperti apa, mesti kan pada bingung kan apa sih atau bagaimana dampak dari pembentukan karakter tersebut. Yang pertama, dampaknya menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik. Yang tadinya biasa-biasa aja, sekarang menjadi lebih cerdas, lebih tahu, berwawasan luas, bahkan bisa ranking sampai nasional. Nah, itu kan motivasi kita untuk meraih prestasi yang lebih baik. Nomor 2, lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Jadi tidak sembrono, tapi mempunyai karakter yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Nomor 3, tumbuh semangat nasionalisme. Nah, tidak pandang bulu terhadap semuanya, bertoleransi agama. Nomor 4, rasa peduli terhadap masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Tidak acuh tak acuh, tapi saling gotong royong, saling berkomunikasi. Paham kan sekarang apa itu pendidikan karakter, tujuannya, nilai-nilai pembentukan karakter itu seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Sekian dari Ibu. Apabila mau